Halo selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Heri Orun kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua hari ini. Dan telah kami siapkan beberapa berita teraktual yang terpercaya dan 3 berita utama telah kami sajikan untuk Anda. Dipicu kasus pembunuhan 2 kelompok warga di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, bentrok. Usai diteror KKB, polisi pastikan Bandara Ilaga normal. Harga daging babi di Mimika melonjak. Bentrokan antar kelompok warga kembali terjadi di jembatan gantung Kali Baliem, Kabupaten Jayawijaya pada hari Senin. Konflik ini melibatkan warga Lanijaya dan warga Wamena yang bermukim di wilayah muara antara Kali Uwe dan Kali Baliem. Konflik ini dipicu oleh kasus pembunuhan yang terjadi beberapa hari sebelumnya. Pihak keluarga korban yang tidak menemukan pelaku langsung mencurigai kelompok dari wilayah Kali Baliem sebelah sebagai pihak yang bertanggung jawab. Kecurigaan ini memicu aksi penyerangan balasan yang berlangsung di sekitar jembatan gantung tersebut. Bentrokan ini berlangsung singkat, namun cukup memanas. Beberapa warga mengalami luka parah akibat penggunaan senjata tradisional seperti panah, tombak, dan parang. Merespon kejadian tersebut, Kapolres Jayawijaya dengan mengerahkan 250 personel gabungan dari Polres, Brimob Batalion D, dan Satgas Operasi Damai Karten melakukan upaya-upaya kepolisian untuk menghentikan bentrokan dan meminimalkan jatuhnya korban jiwa. Dari peristiwa tersebut tidak ada korban jiwa, dan peristiwa ini dipicu adanya kasus pengeroyokan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang atas nama korban Punika Winda, dan dari peristiwa pidana tersebut telah diamankan 7 terduga pelaku yang sementara masih dalam proses penyelidikan. 1 orang sudah diketahui identitasnya dalam proses pencarian. Aparat gabungan TNI Polri dikerahkan ke lokasi bentrokan untuk meredam konflik dan mencegah eskalasi yang lebih luas. Pemerintah daerah setempat mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan menahan diri serta mengutamakan upaya damai untuk menyelesaikan konflik. Pihak berwenang masih melakukan pendalaman terhadap penyebab utama bentrokan dan berupaya mengembalikan situasi kondusif di wilayah tersebut. Hingga saat ini belum ada laporan resmi mengenai jumlah korban jiwa dalam kejadian tersebut. Rian Tonai melaporkan dari Jayawijaya, Papua Pegunungan. Pasca penindakan tegas oleh aparat gabungan terhadap kelompok kriminal bersenjata di Kabupaten Puncak, Papua Tengah, situasi di wilayah tersebut dipastikan aman dan terkendali. Wakapolres Puncak Kompol Mardi Marpaung mengatakan selain bandara, kondisi keamanan di kota Ilaga maupun distrik-distrik sekitar masih dalam pemantauan serius. Untuk menjaga stabilitas keamanan, pihak Polres Puncak bersama Kodim 1717 Puncak secara rutin melaksanakan patroli dan memberikan imbauan kepada masyarakat agar tetap tenang serta mendukung aparat dalam menjaga situasi tetap damai. Untuk di wilayah kami, baik terutama di kota Ilaga masih aman terkendali karena kami tetap membackup dari Satgas dalam hal untuk menciptakan keamanan ketertiban terutama di wilayah kota. Jadi kami tetap melaksanakan kegiatan berupa patroli rutin. Setiap harinya kami melaksanakan patroli rutin, baik juga bersama dengan dari Kodim 1717 Puncak untuk memberikan rasa aman, nyaman kepada masyarakat, baik juga masyarakat yang melaksanakan aktivitas maupun berjualan di daerah Ilaga, terutama di pasar tradisional di Ilaga. Untuk aktivitas penerimaan lancar, baik di daerah Ilaga, Sinak, Bioga, jadi semua penerbangan lancar, jadi tidak ada kendala, tidak ada hambatan. Wakapolres menambahkan kolaborasi antara TNI, Polri, dan masyarakat dinilai menjadi kunci menjaga stabilitas keamanan di wilayah yang selama ini menjadi salah satu titik rawan konflik bersenjata.
Igobat Momolin melaporkan dari Puncak, Papua Tengah. Operasi Patuh Kartens yang berlangsung selama 2 pekan di Jayapura menjaring ratusan pelanggar lalu lintas. Selama 14 hari operasi patuh, Satuan Lalu Lintas Polresta Jayapura Kota mencatat ada penurunan jumlah pelanggaran dibanding tahun sebelumnya. Dari data yang dihimpun terdapat 405 pelanggar yang tidak menggunakan helm. Jumlah ini menurun dari tahun sebelumnya yang mencapai lebih dari 500 pelanggaran tidak menggunakan helm. Jumlah kecelakaan justru meningkat dari 26 kasus menjadi 36 kasus. Menurut Kapolresta Jayapura Kota Kombes Frederikus Maklarimbon, pelanggaran paling dominan adalah pengendara tidak memakai helm berstandar SNI, serta tidak membawa kelengkapan surat kendaraan seperti SIM dan STNK. Kita pada saat melakukan operasi sebanyak 405 pelanggaran yang terdiri dari tilang sebanyak 174 dan juga teguran sebanyak 231. Adapun untuk laka lantas yang terjadi selama operasi pada tahun ini mengalami peningkatan sebanyak 36 dibanding dengan tahun kemarin dengan periode yang sama sebanyak 26. Yang menguntungkan dan juga menjadi catatan di sini untuk fatalitas korban meninggal dunia nihil atau tidak ada yang meninggal dunia. Nah, untuk luka berat ada peningkatan 1 korban dibanding dengan periode 2024. Untuk luka ringan meningkat dari 25 di tahun 2024, di tahun 2025 ada 29 korban ringan. Meski jumlah korban jiwa berhasil ditekan, polisi tetap mengimbau masyarakat lebih sadar dalam berlalu lintas dan tidak hanya saat operasi berlangsung. Turunnya jumlah pelanggaran lalu lintas adalah sinyal positif, namun meningkatnya jumlah kecelakaan lalu lintas tahun ini menjadi perhatian utama polisi dan masyarakat. Hendra melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Operasi Patuh Kartens yang dilakukan selama 2 pekan berhasil menurunkan angka kecelakaan lalu lintas di 8 kabupaten. Berdasarkan hasil evaluasi, jumlah kecelakaan turun dari 61 kasus pada tahun 2024 menjadi 32 kasus di tahun 2025 atau turun sekitar 47%. Penurunan juga terjadi pada jumlah korban jiwa dari 4 orang meninggal dunia pada tahun lalu menjadi 3 orang di tahun ini. Tak hanya itu, korban luka berat tercatat menurun sebesar 17%. Dan korban luka ringan bahkan turun drastis hingga 67% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Ya memang kalau kita tahu bersama bahwa di Papua khususnya di Jayapura ini kan miras yang mendominasi. Pengendara miras, roda 2, kemudian juga kecepatan. Karena kita selama operasi ini kita menekan ada 7 prioritas ya, 7 prioritas yang memang sudah itu penekanan dari pusat ya, dari Mabes sampai turun ke wilayah-wilayah. Ini yang kita menekan itu 7 sasaran di prioritas, yaitu diantaranya pengendara tidak boleh miras ya, mengkonsumsi miras, kemudian saat berkendara juga tidak boleh menggunakan HP, kemudian saat mengendara juga tidak boleh berboncengan 3, kemudian saat mengendara juga tidak boleh anak di bawah umur, kemudian pengendara juga tidak boleh melawan arus, kemudian roda 4 pun harus menggunakan safety belt, sabuk keselamatan, dan kecepatan. Keberhasilan ini menunjukkan efektivitas strategi pengawasan dan edukasi yang diterapkan dalam operasi patuh yang fokus pada ketertiban berlalu lintas dan keselamatan pengendara di jalan raya. Polda Papua berharap kesadaran masyarakat akan pentingnya keselamatan di jalan raya semakin meningkat demi mewujudkan lalu lintas yang lebih tertib dan humanis di seluruh wilayah Papua. Arthur melaporkan dari Kota Jayapura, Papua.